Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo semua, selamat siang teman-teman Twenties. Gue harap teman-teman di sini bisa menjaga sebentar yang sudah lapar, karena you are not alone, gue juga cukup lapar. So let's enjoy the session. So thank you banget buat teman-teman semua yang sudah show up di Sabtu pagi hari ini. Sabtu pagi itu waktu yang biasanya paling mager, karena biasanya gue pun lebih pengen santai-santai di rumah, goleran setelah semingguan kerja. Tapi gue appreciate banget teman-teman di sini udah mau datang, berkumpul dan juga mau belajar. So please give a round of applause buat teman-teman semua di sini. Perkenalkan, nama gue Vicario. Saat ini gue berprofesi sebagai seorang trainer dan konsultan. Gue banyak sharing dan membantu perusahaan untuk mengembangkan kemampuan leadership dari para middle managersnya. Di luar itu, gue juga aktif untuk bikin konten di media sosial, mainly tentang karir dan pengembangan diri. Dan gue baru punya peran baru di karir gue sebagai seorang ayah dari seorang anak yang baru berumur 3 bulan. Jadi banyak sekali adjustment yang lagi gue hadapin sekarang. Saat ini gue merasa karir gue sesuai dengan apa yang gue mau. But it's not always the case. Pernah ada momen di dalam karir gue di mana gue merasa sangat-sangat down. Gue bener-bener mempertanyakan, kenapa sih gue kerja di perusahaan ini to begin with? Kenapa sih gue harus kerja sama orang yang nyebelin banget dan bikin gue kayak gitu setiap saat? Ada yang ketawa. Kayaknya ada yang merasa terwakilkan gitu ya. Tenang aja, yang lain gak bisa lihat, gue doang yang bisa ngeliat siapa yang ketawa. Dan even, gue pernah di PHK. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin saat ini sedang tidak punya pekerjaan, lagi merasa hilang, lagi merasa, gue bener-bener lost banget, karir gue mau dibawa kemana. You are not alone. Gue pernah berada di posisi itu dan gue yakin di ruangan ini lo gak sendirian. Maka dari itu, selama mungkin kurang lebih beberapa 15 menit ke depan, gue akan ngebantu kalian untuk bisa lebih clear ketika gimana kalian mau mendiscover arahan karir kalian ke depannya. So let's get started. So next slide. Jadi di sini, tadi kan dari tadi teman-teman udah banyak duduk dan banyak mendengarkan. Sesi gue akan sedikit membuat teman-teman kurang nyaman, karena akan ada gerakan-gerakan yang perlu kalian lakukan. Di luar harus sambil menahan lapar. Dan gerakan yang pertama adalah gue akan menanyakan ke kalian. Jadi seperti yang kalian lihat di slide, ada sebuah pertanyaan, seberapa jelas diri kalian dengan karir direction kalian saat ini? Kalau satu, sumpah Vic, gue lost banget. Gue benar-benar gak tahu gue mau ngapain. Keempat, gila gue udah clear banget. Gue udah tahu gue pengen jadi apa di dalam karir gue dan gue pasti akan mencapainya. Kalau 3, itu yang kayak, ya gue cukup yakin sih, tapi gue kayaknya gak benar-benar yakin. Kalau 2, gue agak lost tapi kayaknya gue gak sampai bener-bener mau flip yang terlalu jauh. Sengaja gue pilih 1-4 karena kalau gue pilih 1-5 banyak yang pilih 3. Ya gak? Ya gak? Biasa gue udah keseringan nanya pertanyaan kayak gini. Nah jadi dari 1-4 silahkan pick satu angka yang menurut kalian mewakili angka kalian. Personal, silahkan 1-4. Oke ya, udah pilih angkanya ya. Gak boleh diganti. Just use your imagination. Orang yang perfeksionis, please ini gak perlu dikalkulasi kayak gimana. Just pick like a random number 1-4. Oke. Oke. Sekarang gue akan minta orang yang berada di angka 2 untuk berdiri. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you. Tepuk tangan buat yang ada di angka 2. Silakan duduk. Sekarang siapa yang ada di angka 3? Silakan berdiri. Gak usah ngintip, gak apa-apa.
Gue doang yang tahu. Lagian gue juga gak bisa lihat muka kalian. Thank you nomor 3, tepuk tangan. Siapa nomor 1? Bener-bener ngerasa lagi lost banget? It's okay. It's okay, it's fine. Gak ada yang bisa ngeliat muka kalian. Paling bisa ngeliat punggung kalian doang. It's okay. We've all been there. Tepuk tangan buat teman-teman yang ada di angka 1. Dan terakhir siapa yang ada di angka 4? Who's number 4? Yakin banget. Belum gue suruh tepuk tangan, udah tepuk tangan. Ini kebiasaan nih, ini kenapa gue bakal call out ya. Oke, no offense buat teman-teman yang ada di angka 4, you are great. Tapi kita terlalu menormalisasi orang-orang dan mengagungkan orang yang benar-benar kayak udah tahu direction karir mereka ada di mana. No, 1-4 itu gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. It's all about, one, kita tahu saat ini kita berada di angka berapa, dan kita bisa mengconsider, sebenarnya gue mau ada di angka ini atau gue perlu mengubah angka gue. Gue personally kurang suka berada di angka 4. Karena artinya terlalu predictable buat gue. Gue lebih senang gue berada di angka 3. Dimana kayaknya gue cukup punya direction, tapi gue cukup fleksibel. Right? Itu personal preference gue. Jadi buat yang 4 silahkan, gak apa-apa tetap 4. Right? Jadi esensi nomor 1 adalah tadi, untuk teman-teman tahu kalian ada di mana. Nomor 2 adalah untuk tahu bahwa kalian tuh gak sendiri. Gue bisa lihat dari tempat gue berdiri sekarang, tadi angka berapapun yang kita sebut, gak cuma ada 1 orang. So wherever you are, in your career, you are not alone. Dan nomor 3, gue berempati sama kalian dari tadi kalian duduk kan. Makanya tadi gue minta kalian berdiri supaya bagus buat kesehatan punggung kalian. Ini advice dari 30s to 20s. You will appreciate this advice later on. Okay? So thank you for your honesty dan for your self-assessment terhadap angka kalian. So untuk sesi hari ini gue akan ngebantu kalian untuk mereconsider apakah itu angka yang masih ingin kalian pegang atau mungkin akan ada adjustment setelah kita melewati sesi hari ini. Next. Jadi gue pengen membawa kalian ke sebuah momen di dalam karir gue dan ini terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saat itu gue sedang bekerja di salah satu tech company dan gue udah kerja di perusahaan itu selama 2 tahun. Di tech company, kalau udah kerja 2 tahun itu rasanya udah harus memikirkan, aduh nextnya mau kemana ya. Beda nih kalau sama teman-teman yang mungkin kerja di FMCG atau di BUMN gitu. Oh banyak yang kerja di sana 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau di tech company biasanya 1,5 tahun tuh udah galau. Ya. Dan saat itu gue berada di dalam 3 buah pilihan. Pilihan pertama, stay. Dan gue dapat opportunity yang bagus karena gue bisa kerja sama C-level. Apalagi salah satu dari C-level itu adalah orang yang sangat gue admire dan gue memang pengen banget kerja sama dia. That's option 1. Option 2, gue diajak sama salah satu kenalan gue untuk membangun sebuah startup. Dan gue memang sangat tertarik dengan dunia people development. Makanya gue pernah bilang ke diri gue sendiri dan ke beberapa teman-teman gue, kalau gue bikin startup gue pasti edutech. Dan saat itu, gue dapat kesempatannya karena ada seorang teman yang ngajakin gue untuk jadi co-founder di startup tersebut. Dan ada pilihan yang ketiga. Di pilihan ketiga itu, gue mendapatkan kesempatan untuk kerja di big tech company yang base-nya di Singapura. Merasakan menjadi seorang expat, living the expat life, having an international career. Terdengar seru gitu ya, kayak option-optionnya seperti ini. Tapi tenang aja, option karir gue nggak selalu sebagus ini. Sometimes it's actually worse than this. But gue pengen nanya sama kalian. Kalau kalian ada di posisi gue, kalian akan pilih yang mana? Next. Kalau kalian merasa bahwa stay adalah opsi yang tepat, kalian pilih angka 1. Kalau menurut kalian, kalau kalian ada di posisi gue, kalian lebih pilih untuk bangun startup ada di angka 2. Dan yang ketiga, kalau kalian merasa, oh gue kayaknya lebih pengen jadi expat, silahkan pilih angka 3. 1, 2, 3. Silahkan pilih. Nggak usah berdiri karena kali ini gue gak akan minta kalian berdiri. Udah cukup ya tadi stretchingnya sebentar ya.
Oke, siapa yang kalau ada di posisi gue akan milih angka 1, angkat tangan. Wih, sedikit sekali. Bener juga, karena kalau angka 1 belum tentu ada salary adjustment sebenarnya. Ya, jadi wajar. 1, siapa yang akan memilih angka 2? Wah, ini kayaknya 2 kali lebih banyak daripada angka 1. Siapa yang akan memilih angka 3? Waduh, banyak banget. Oke, make sense. Kayaknya lagi populer banget ya untuk kerja di luar negeri. Yes, itu juga yang ada di pikiran gue saat itu. Nah, apakah pilihan yang akhirnya gue pilih? Nanti akan gue ceritakan. Kalau kalian udah baca LinkedIn gue, kalian akan tahu jawabannya, tapi jangan dibaca, biar gak spoiler. Nanti gue akan kasih tahu kenapa gue memilih salah satu dari angka tersebut dan alasannya kenapa. Now, it's not about me, it's about gimana framework yang akan gue share berikutnya ngebantu kalian to discover your dream career. Maka dari itu kita akan masuk ke slide berikutnya, next. Untuk membangun your dream career, it start with the first step, yaitu it's to dream. Bermimpi. Mencari tahu, sebenarnya karir seperti apa sih yang emang gue inginkan. Dan kalau lo seperti gue tuh orangnya praktikal banget. Buat gue step ini susah banget. Bermimpi, ngawang, yang gak ada plannya, itu susah banget. Siapa di sini yang tipenya adalah planner atau doer, jadi kayak kalau bermimpi gini tuh kayak apaan sih ngawang banget gak jelas. Siapa yang lebih pilih langsung do? Siapa angkat tangan? You are not alone. Now there is a new skill that you need to learn, is to dream. Nah, gimana caranya untuk dream dengan cara yang produktif? Karena sometimes dream is not enough. Terutama ketika dreamnya terlalu liar dan akhirnya kita bingung gimana ini membantu kita untuk melakukan langkah selanjutnya. So what dream that you need to have? Next. Is to ask this question. At the peak of my career, what do I want to do? Di puncak karir gue, apa yang ingin gue lakukan? Gue mendefinisikan puncak karir itu di umur 45 tahun. Kenapa? Karena kalau udah di umur 55 tahun itu udah mendekati usia pensiun. Jadi di umur segitu ya mungkin peak karirnya udah berbeda. Jadi gue di sini mengambil asumsi kalau buat diri gue adalah di umur 45 tahun, gue pengen ngapain sih? Mungkin kalian udah pernah dapat pertanyaan seperti ini. Dan pertanyaan seperti ini seringkali dijawab dengan cara yang kurang tepat. Seperti apa sih cara yang kurang tepat itu? Next. Adalah bisa jadi terlalu spesifik. Alias, gue mau jadi CEO di umur 45 tahun. Gue mau menjadi marketing director di umur 45 tahun. Atau, it can be very broad. Seperti, gue sih yang penting financially independent. Gue sih yang penting makmur. Gue sih yang penting kaya. Gue sih yang penting cukup. Cukup liburan 2 kali setahun. Cukup bisa punya mobil yang paling mewah. Cukup bisa beli iPhone yang paling baru. Biarpun sekarang susah dapatnya di Indonesia. So make it more vivid. Make it clear. Next. Make it clear itu seperti apa? Bayangin benar-benar apa yang kalian lakukan. Dengan siapa kalian melakukan hal tersebut. Dan perasaan apa yang akan sering kalian rasakan on a regular basis. Jadi dibuat mimpinya itu lebih spesifik. Divisualisasikan. Biar kebayang, gue akan kasih kalian contoh. Karena kan mungkin kalau ngeliat gini kayak gimana sih maksudnya? So next. Di titik gue mempertimbangkan di antara 3 pilihan tersebut, gue duduk di salah satu hari Minggu siang di sebuah kafe selama 4 jam dan gue mencoba menuliskan jawaban dari pertanyaan itu versi gue. Dan ini adalah jawaban gue. Mungkin gak sempurna, but itu yang bener-bener copy paste apa yang gue lakukan pada saat itu. Kalau ketutupan sofa atau meja jadi susah ke foto, tenang aja, nanti gue akan kasih kalian QR code untuk mendapatkan akses ke reflection ini. Tapi kalau kalian mau foto sekarang juga gak masalah. Intinya, karir mantra yang gue miliki adalah be so good they can ignore you. Jadi bener-bener jago di dalam bidang kita, sampai kita tuh bisa memilih kita mau ngerjain apa,
sama siapa, dengan terms and condition yang kita inginkan. Jadi description-nya di bawah, gue bisa memilih gue kerjain apa. Gue pengen ngerjain hal-hal yang memantik rasa penasaran gue. Melakukan hal yang bener-bener gue nikmatin dan gue akan mau lakukan biarpun gue gak dibayar. Gue pengen memiliki fleksibilitas. Sehingga gue bisa spend time sama orang-orang terdekat gue. Termasuk bisa bangun siang di hari Senin. Dan yang terakhir, gue juga pengen dikelilingi orang-orang yang sepemikiran. Into self-development, mau berpikir jangka panjang, dan juga sama-sama suka buat belajar. That's my dream. Next. Di sini ada beberapa hipotesis yang gue miliki di kepala gue, kira-kira kerjaan apa sih yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Tapi gue gak memaksakan bahwa gue harus melakukan pekerjaan itu. Hanya gue coba aja kira-kira apa aja ya pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan. Dan ini hal yang gue tulis 5 tahun yang lalu. Okay. So step pertama is to dream. Should be simple. Cuma buat beberapa dari kita mungkin kesulitan buat bermimpi. Kenapa? Karena terlalu sering ketika kita bermimpi, ada orang yang meremehkan mimpi kita, menolak mimpi kita, dan membuat kita merasa kita gak berhak untuk punya mimpi yang seperti itu. Ada yang pernah merasa hal seperti itu di sini? Yes. Gue angkat tangan karena gue juga pernah kayak begitu. Ya. So, this session is a permission for you to dream, to think. Karir kalian tuh mau dibawa kemana? Seringkali kita nggak take time to do this. Kenapa? Oh ya udah kita mesti mikirin ada cicilan, mesti mikirin keluarin biaya itu, mesti mikirin keluarin hal-hal yang lain. Tapi kalau lo punya kebebasan buat bermimpi, lo pengen punya karir yang seperti apa sih? That's the first step. Let's go to the second step. Next. Is to prioritize. Nah, dari mimpi kita yang gede, yang kita pengen capai di pucuk dari karir kita. Kalau kalian 20s berarti kan mungkin kurang lebih sekitar 15-20 tahun dari sekarang. Sekarang kita turunin ke prioritas kita sekarang. Because bisa jadi prioritas kita itu gak langsung berkontribusi terhadap goal tersebut. Tapi bisa menjadi batu pijakan untuk mencapai ke sana. Misalnya dream karir kalian adalah menjadi seorang artis. Tapi kalian sangat ragu, bisa gak ya gue membiayai hidup gue kalau hidup gue itu di ideal karir gue pengen menjadi seorang artis. Ya mungkin sekarang, it's okay for you to work at a corporate job supaya kalian bisa punya pemasukan. Sehingga one day ketika kalian berada di puncak karir kalian bisa bebas berkarya tanpa perlu memikirkan implikasinya secara finansial. That's the importance of prioritization. To be clear, apa sih yang pengen kita prioritasin sekarang? Next. Jadi reflective question-nya adalah, what do I want to achieve in the next 2 years? Apa yang pengen gue capai dalam 2 tahun ke depan? Jadi kita turunin time frame-nya. Kenapa 2 tahun? Karena 2 tahun itu cukup panjang untuk kita melakukan sebuah project, atau melakukan sebuah karir, atau kalau kita mau sekolah, atau mau career shifting. At the same time, itu juga short enough untuk kita fokus terhadap 1 atau 2 hal yang memang benar-benar pengen kita seriusin. Dan kenapa memprioritaskan ini penting? Karena saat ini kita dihujani banyak sekali pilihan, banyak sekali options, banyak sekali minat. Sehingga sangat gampang untuk kita bilang, gue suka ini, gue suka ini, gue suka itu, gue mau coba ini, gue mau coba itu. Tapi pada akhirnya kita jadinya gak nyoba apa-apa secara clear dan secara dalam. Nah kayak gimana sih contohnya untuk membuat priority? Next. Ini adalah contoh prioritas yang waktu itu gue buat ketika gue umur 28 tahun. Cukup obvious dari sini prioritas gue nomor 1 adalah karir. Gue pengen memaksimalkan golden age gue di umur 28. Dengan gue bisa memiliki karir yang bagus. Gue bisa memiliki otonomi, gue bisa memiliki freedom and flexibility untuk melakukan pekerjaan gue. Dan gue bisa menjadi orang yang lebih otentik di pekerjaan gue. Alias gue bisa gak harus berpura-pura. Gue gak harus pura-pura jadi orang yang berbeda kalau di pekerjaan.
Kelihatannya sederhana, tapi nggak sedikit orang yang gue tahu memiliki kepribadian ganda di rumah dan di kantor. Kalau di kantor dia benar-benar jadi orang yang berbeda karena dia tidak nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi saat itu prioritas gue adalah gimana gue bisa menikmati pekerjaan gue dan gimana gue bisa pelan-pelan numbuhin income. Be unapologetic kalau memang saat ini prioritas lo adalah karir dan finansial. Dan yang lain itu mungkin bukan terlalu menjadi prioritas. Termasuk pada saat itu ada yang paling bawah tuh sampai ketutupan sama sofa. Yaitu adalah contribution atau give back. Honestly at that time give back bukan menjadi priority gue. Karena saat itu premis gue adalah gue fokusin dulu di karir gue. Baru ketika gue punya some basis, gue baru pelan-pelan bisa berkontribusi kepada orang lain. The essence of prioritization adalah menjadi filter. Menjadi saringan untuk menentukan apa yang mau kita lakukan sekarang dan apa yang tidak kita lakukan terlebih dahulu. So while it's good, pesan yang kita dapat hari ini untuk melakukan discovery, prioritize what you want to discover. Else, it's very easy to just do a random discovery yang gak ngebawa kita kemana-mana. So this is the step number 2. Next, finally, is to do with the step number 3, yaitu experiment. Is to start doing. Mungkin di sini buat yang dreamer, this is gonna be the hardest one. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk memikirkan di dalam imajinasi kita, tapi ketika kita harus menurunkan terhadap aksi yang perlu kita lakukan, kita indecisif. Kita terlalu banyak merunning fantasi di kepala kita sampai kita nggak mengambil langkah nyata terhadap apa sih yang sebenarnya mau kita coba. Let me help you with this. Next. Ketika melakukan eksperimen, boleh di next dulu slide-nya. Yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi 2 hal. Pertama, memvalidasi goal kita. Dan yang kedua, memvalidasi path kita. Yang pertama adalah memvalidasi goal. Misalnya tadi, ada yang punya goal, oh gue pengen menjadi CEO di umur 45 tahun. Emangnya benar mau jadi CEO? Emangnya benar mau di umur 45 tahun? CEO seperti apa yang lo mau? Company-nya mau company sebesar apa? Mau company yang public, yang sahamnya terdaftar di BEI, atau mau company yang sifatnya rumahan? Mau company di Indonesia, mau company di luar Indonesia? Mau UMKM atau mau apa? Jadi kita validasi. Benar-benar ini enggak sih goal yang kita mau? Terlalu banyak orang yang memiliki goal yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Tadi gue ngeliat talksnya Yasa, ketika instead of kita dengerin diri kita sendiri, kita dengerin orang lain. Dengerin influencer, dengerin apa kata LinkedIn. Mengenai apa tujuan karir yang perlu kita miliki. Tujuan kalian melakukan eksperimen adalah untuk memastikan apakah ini tujuan yang memang benar-benar ingin kalian capai. Setelah gue ketemu sama banyak CEO dari company yang karyawannya ribuan, gue sadar kalau bukan karir seperti itu yang gue mau. Dan it's fine kalau memang itu juga bukan yang kalian mau. Jadi take some time to validate apakah ini benar-benar goal yang ingin kalian capai. Dan yang kedua adalah to validate the path alias cara ke sana. Kadang-kadang kita membuat asumsi bahwa cara untuk mencapai goal tersebut adalah dengan menggunakan sebuah cara yang kita kira benar. Salah satu cara yang paling sering didiskusikan di umur 20-an adalah apakah gua harus ambil S2 atau tidak. Ya, di sini ada yang lagi considering juga. Right? Pertanyaan gue berkali-kali ngobrol sama orang yang lagi memikirkan mau ngambil S2. Tapi seringkali yang terjadi adalah mereka terlalu terpaku bahwa oh gue emang pengen S2. Gitu. Dan setelah itu mereka mencari alasan bahwa oh ya dengan S2 gue bisa punya karir yang lebih bagus. Dengan S2 gue bisa melakukan ini, gue bisa melakukan itu. Tapi kalau gue tanya balik gitu. Emangnya cuma dengan S2 doang ya cara lo untuk mencapai tujuan karir tersebut? Beberapa terdiam. Iya juga sih, gak harus dengan S2. Jadi beberapa ada yang mungkin secara jujur bilang ke gue, oh ya gue pengen S2 bukan karena gue pengen ilmunya atau gimana. Gue pengen karir break. Gue pengen istirahat karena gue capek kerja terus. Good, at least lo jujur dengan diri lo sendiri.
Ada yang kayak, aduh gue tuh seumur hidup gak pernah tinggal di luar negeri. Gue pengen ngerasain tinggal di luar negeri. Good. You are honest with yourself tentang tujuannya. Yang paling penting kita jangan membohongi diri kita sendiri. Kenapa kita memilih suatu jalan, padahal kita tahu kita memilih jalan tersebut bukan karena alasan yang kita ucapkan. Ya jadi validasi terus, apakah memang benar cara yang kita pilih itu yang mendekatkan kita dengan tujuan kita. Kalau misalnya memang mau bangun bisnis, apakah cara tercepat itu dengan kita sekolah bisnis atau kita dengan membangun bisnis? Tergantung bisnisnya. Right? So validasi dua hal ini. Next. Apa yang kalian bisa lakukan di dalam proses ini adalah pertama melakukan refleksi internal. Dan yang kedua melakukan eksplorasi eksternal. Refleksi internal dilakukan dengan kita menanyakan tadi reflective question. Dan jujur sama diri kita sendiri, apa sih jawaban dari pertanyaan tersebut. Eksplorasi eksternal adalah misalnya datang ke acara seperti ini, nonton video di YouTube, atau juga mendengarkan referensi dari orang lain. Nah untuk ngebantuin kalian, gue akan lanjut dengan slide berikutnya. Next. Dan ini adalah hasil dari refleksi gue waktu itu. Akhirnya gue bisa land ke karir gue saat ini. Gue bisa menjadi seorang profesional, dia sebagai seorang profesional trainer, profesional consultant, yang membantu orang-orang untuk bisa punya karir yang lebih baik. Gue juga bisa menjadi suami yang suportif buat istri gue, yang saat ini kerja di Singapura. Jadi gue sebenarnya gak tinggal di Jakarta, gue tinggal di Singapura, supaya bisa mendukung karir istri gue. But it's not only me, dia juga banyak memperjuangkan gimana dia juga bisa setuju dengan pilihan karir gue. This is not a relationship talk, tapi one thing yang gue bener-bener tanya ke dia sebelum akhirnya gue melamar dia adalah, kamu tahu kan aku pengen banget bangun usaha sendiri. Kamu oke gak kalau aku bangun usaha? Dan dia bilang iya. Dan buat gue itu adalah salah satu indikator yang penting ketika kita memilih pasangan, adalah pilihlah pasangan yang membuat kita tidak harus mengorbankan mimpi-mimpi kita. Tapi kita carilah pasangan yang bisa membuat kita saling membantu untuk kita bisa mencapai mimpi kita bersama. Dan yang terakhir, karir gue saat ini adalah sebagai seorang bapak, dan gue juga lagi belajar gimana membalance antara memiliki karir yang oke, menjadi supportive husband, dan juga menjadi bapak yang hands on dan bisa membantu anak gue tumbuh sesuai dengan potensinya. That's my dream career, and your dream career can be very different. Next. Karena your career goal itu gak harus ambisius, tidak harus prestigious, tidak harus glamorous, but it has to be yours. Pilihan karir kalian gak harus mengikuti apa kata orang. Gak harus yang paling ambisius, gak harus kerja di organisasi yang paling top. Gak harus yang paling bersinar, yang setiap hari bisa jalan-jalan. Gak harus yang paling berkilau dibandingkan orang lain. Tapi itu harus menjadi yang memang benar-benar kalian ingin capai. Along the way akan ada banyak orang yang mungkin punya ketidaksetujuan dengan apa yang ingin kalian lakukan. And it's fine. Untuk orang-orang yang tidak penting dalam hidup kalian, biarkan aja. Tapi buat orang-orang yang penting dalam hidup kalian, misalnya pasangan atau orang tua, ajak mereka ngobrol baik-baik. Mereka melakukan atau memberikan penolakan tersebut mungkin dengan niat baik karena mereka khawatir dengan pilihan yang kalian ambil. Pahamin mereka dari sudut pandang itu dan ajak ngobrol baik-baik. Kalau memang mereka sayang sama kalian, at one point mereka akan paham. Tapi itu dimulai dari kita dengan memiliki keterbukaan to have that discussion. Dan next, untuk ngebantu kalian, gue bakal membagikan sebuah giveaway sehingga kalian juga bisa terbantu di dalam proses internal reflection kalian. Next.
Nggak hanya itu, gue akan ngebantu kalian, tidak hanya dengan nge-share template-nya, tapi juga contoh refleksi gue yang tadi sempat gue share di depan, tapi mungkin kepotong sama sofa. So it's not like fully captured. Dan juga ada video tutorialnya untuk mengisi template tersebut. Gue akan share QR code-nya, jadi kalau buat kalian yang mau silahkan diangkat handphonenya, dan kalian bisa scan QR code tersebut. Next. So this is the QR code. If you think that the framework is useful, silahkan. Begitu kalian mengisi informasi di situ, kalian akan langsung mendapatkan link ke Notion page yang berisi template, contoh pengisian, dan juga video tutorialnya. Dan gue minta izin sama kalian, email yang kalian masukin itu akan otomatis membuat kalian berlangganan ke newsletter yang namanya Career Buddy Newsletter. Itu adalah newsletter, kita udah jalan 80 episode lebih, yang dikirimkan setiap hari Sabtu pagi yang berisi practical career tips. Jadi karena sekarang udah lewat, tadi kita ngerilis jam 11, mungkin teman-teman akan dapat episode selanjutnya di Sabtu depan. If you don't like it, just unsubscribe, it's fine, nothing personal. Yang paling penting adalah gift ini bisa kalian dapatkan. Kalau nanti kalian ternyata udah scan tapi nggak dapet, just DM me, nanti kita akan coba bantu juga untuk memberikan si bundle ini ke kalian. Oke, take action. Gue udah bikin ini sesimpel mungkin buat kalian. Semoga ini bisa ngebantu kalian untuk bisa reflect lebih dalam lagi dan lebih terarah. Gue baru banget nge-share template ini ke teman gue yang adalah seorang lulusan Harvard yang juga lagi figuring out the direction of her career. Dan dia akan pakai juga template yang sama minggu depan ketika dia lagi ada break dan mulai considering juga direction dari karir dia. Next. And then, that's the internal reflection. Now, the external exploration. Dan yang paling praktikal saat ini adalah untuk ngobrol dengan orang yang ada di dekat kalian. So, sekarang kalian silakan berdiri. Berdiri. Silakan berdiri. Sekaligus bentar lagi juga mau break makan siang ya. Right? Dan coba ngobrol sama orang di dekat kalian yang kalian tidak kenal. Sebelum ngobrol, gue akan bantu karena gue tahu for some of you yang socially awkward or self-proclaimed introvert, oh my God, gue mesti ngomong apa? Hai, rumahnya di mana? Hai, kesini naik apa? No, not that questions. I'll help you with deep questions yang ngebantu kalian untuk bisa kenal sama orang lain as if you are already a best friend. So what are those questions? Next. Next. Ya. Ada 3 pertanyaan, silahkan pilih salah satu aja dari 3 pertanyaan ini. Gue translate biar gampang. Yang pertama, apa pujian yang paling sering lo dapatkan dari orang lain? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, buat lo hari yang sempurna tuh hari yang seperti apa sih? Dan yang ketiga, a very deep question. Apa saran yang akan diberikan oleh diri lo yang sudah berusia 95 tahun dan hampir meninggal kepada diri lo sekarang? It's very deep. You start meeting a stranger with this question, you will become best friend. Oke? So pick someone randomly aja yang ada di sekitar kalian and start having this conversation now. Now, start. Boleh di next slide-nya? Boleh di next? Alright, stop. Stop dulu. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua.
Continue the conversation and see you next time. Woo!